Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini coba kita update saham Adaro dan PTBA ya, yang untuk hari ini berbeda ya. Kemarin kompak naik semua. Hari ini berbeda. Adaro terkoreksi 1%. PTBA melejit lagi sudah tembus 2.900 ya. Apakah dia lanjut ke 3.000 nih ya PTBA? Jadi kalau teman-teman pegang saham yang fundamentalnya bagus, itu tenang saja teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, apalagi bagi dividen, udah biarin aja. Paling nggak teman-teman dapat dividen 2 kali itu udah pasti cuan ya. Nah, PTBA ini dividennya cukup besar. Jadi kalau misalnya teman-teman floating loss di PTBA misalnya 20%, itu sekali dapat dividen udah profit ya. Nanti dividen berikutnya udah untung, apalagi kalau teman-teman pakai metode dividen investing ya, ketika dividennya cair kemudian dibelikan lagi sahamnya di harga bawah, jadi otomatis dividen berikutnya kita akan jadi porsinya lebih besar lagi karena jumlah lot kita lebih banyak. Nah, ini PTBA ini saya sempat pegang itu dari bulan apa ya kemarin, ya ini ya, pas setelah ini ya, setelah kumdit ya, saya sempat masuk itu setelah kumdit di harga 2.850-an ya. Saya kira ini sudah murah gitu ya PTBA. Saya masuk ke situ, nggak taunya longsor terus ini ya, sempat naik kemudian longsor naik dan akhirnya longsor di 2.300. Jadi saya minus, lupa saya 20% lebih lah pokoknya minus. Tapi saya biarkan aja karena apa? Ya, PTBA itu sejelek-jeleknya dia akan bagi dividen ya, tinggal lihat aja lah nanti. Dividennya kan di bulan Juni ya, jadi pasti mendekati dividen nanti pasti akan naik, karena sejarahnya kan seperti itu, mendekati dividen nanti dari bulan April, Mei, Juni itu mesti naik dia. Nah, naiknya kalau PTBA itu naiknya nggak karuan ya, kayak bulan Mei kemarin di 2023 ya, itu dari 2.900 naik sampai 3.800 ya, 900 poin. Nah, ini bayangkan kalau nanti PTBA lanjut ke sana ya. Saya dengan harga 2.900 ini aja udah, sekarang udah profit ya, tinggal nunggu nanti tambah dividennya aja udah lumayan. Nah, enaknya seperti itu teman-teman. Jadi nggak usah mikirin apa ya, naik turun harga sahamnya, cut loss dan lain-lain ya. Kita fokus saja nambah jumlah lot ya, jumlah muatan kita di suatu saham yang kita bidik. Misalnya PTBA, kita mau bidik PTBA itu sejumlah 100 juta misalnya, ya udah dibagi aja itu, duit 100 juta bagi 2.900 dapatnya berapa, terus nanti tiap bulan kita cicil berapa, kita aja 100 juta dibagi 2.900 dibagi 100, 344 lot. Target kita 344 lot itu dalam waktu berapa? Misalnya 1 tahun. Ya udah, berarti setiap bulan kita harus beli paling enggak sekitar 30 lot. Ya, 30 lot ya, karena 30 kali 12 kan. Nanti sudah 30 lot ya, berarti ya dihitung sendirilah. Tapi kalau misalnya target kita lebih banyak, misalnya ya 1 miliar misalnya, 1 miliar dibagi 2.900 dibagi 100 ini ya, per lotnya ya, berarti kita perlu 3.448 lot. Nah, ini tinggal bagi aja. Misalnya target kita 5 tahun ya, berarti kan 5 kali 12 berarti 60 dibagi 60, berarti tiap bulan kita harus menganggarkan 57 lot untuk beli saham PTBA. 57 lot itu berapa? Dikalikan, kalau misalnya harganya sekarang 2.900,
kali 100 ya 16 juta tiap bulan ya. Kita beli saham PTBA ini 16 juta dianggarkan kalau target kita 1 miliar di saham. Karena apa? PTBA ini sekali bagi dividen mantapnya luar biasa teman-teman. Tahun kemarin itu dividennya 1094, bayangkan 1094. Nah, kalau kita punya 1000 lot, udah nih 1000 lot kali 100 ya, dapatnya 109 juta ya, cash langsung ditransfer ke kita. Jadi kan mantap banget ini. Nah, nanti perkiraan di dividennya PTBA ini sekitar mungkin kalau DPS nya dibagi semua nih ya 530 dibagi semua, dibagi harganya 18%. Kalau dana kita di PTBA 1 miliar ya kita sudah dapat 18% dari 1 miliar teman-teman. Ini kan 180 juta cash itu. Nah, nggak mikir cut loss, nggak mikir ini ya. Jadi enaknya seperti itu. PTBA 1 tahun mungkin turun ya, tapi 3 tahun dia hampir sama, 5 tahun juga turun ya. Nah, karena harganya seperti ini, saat koreksi tajam seharusnya memang teman-teman membeli ya sahamnya. Paling tidak dengan hasil dari dividen atau dari menabung. Jadi mungkin teman-teman punya tabungan atau punya dapat bonus dari perusahaan, pas kebetulan harganya murah, ya udah beli. Maka rata-rata harga saham kita akan lebih murah. Jadi itu teman-teman. Jadi PTBA ini mungkin masih bisa naik lagi sampai sekitar 3 ribuan ya prediksi saya. Asal sentimennya bagus ya. Ini kan belum pasti nih, masih dividennya masih belum pasti. Nah, Adaro ini. Adaro ini memang dividennya lebih kecil karena apa? Karena dia dibagi 2 kali, teman-teman. Jadi di Desember kemarin sudah ada bagi dividen. Nah, nanti kemungkinan Mei juga ada dividen. Nah, kemungkinan dividennya itu Adaro mungkin enggak, ya hampir sama lah, mungkin sekitar 200-an ya, tergantung nanti hasil RUPS-nya ya. Jadi kalau lihat historisnya Adaro ini juga kalau di total dividennya juga besar teman-teman. Ini tahun 2023 ini dividennya berapa ini coba? 251. Ini mungkin sekitar 16%-an ya. Rata-rata ya 16 sampai 18%. Terus harga sahamnya ini juga naik terus nih. Adaro nih. 3 bulan ini naik, 6 bulan hampir sama, 1 tahun hampir sama nih ya teman-teman. Ini mungkin targetnya Adaro ini dalam waktu dekat itu tembus di 2760 nih teman-teman. Jadi kalau bagus, kalau dia tembus di 2760, dia lanjut ke 2900, lanjut. Karena biasanya ya Adaro sama PTBA ini harganya nggak terpaut jauh ya. Sekarang PTBA sudah 2900 ya, paling tidak Adaro 2700 atau 2800 itu bisa tercapai ya. Tapi ya nggak tahu juga, ini kan tergantung bandarnya juga ya, mau menaikkan kapan ya. Kadang analisa teknikal itu kadang juga bandar kan sudah menguasai juga ya. Wah, ini kalau break ini kita borong, ini pasti naik, ternyata enggak juga. Bahkan kadang break itu jebakan ya. Misalnya suatu saham ini Adaro tembus 2700 misalnya, langsung melejit, ternyata enggak juga, malah turun. Malah turun ya. Jadi kena profit taking ya, karena ini hari Minggu juga. Nanti kita lihat kalau hari Senin masih bisa menguat lagi ya, berarti potensi naik ke 2800 ini ada di saham Adaro. Ini hampir sama juga dengan
PTBA, dan ini kalau kita hold jangka panjang juga lebih menarik lagi ini Adaro, karena apa? Harga sahamnya lebih bagus, capital gainnya lebih bagus. Walaupun dividennya mungkin nggak sebesar PTBA, tetapi capital gainnya lumayan. Jadi apa, bisa di hold lah jangka lumayan panjang. Oh ya, ada yang tanya juga ini, apakah saham-saham batubara ini masih layak di hold sampai 5-10 tahun ke depan? Ya menurut saya masih layak lah teman-teman. Karena siapa sih yang nggak butuh batubara ya? Negara canggih sekelas Eropa aja ya sekarang masih butuh batubara. Dalam kondisi yang tertentu, misalnya tiba-tiba terjadi perang ya, Ukraina Rusia kemarin, mereka kembali ke batubara. Terus untuk kebutuhan pertambangan yang lain juga paling efisien juga batubara. Misalnya nanti ada nikel, misalnya nikel, untuk menghasilkan nikel juga perlu batubara. Pembangkit listrik juga kebanyakan masih pakai batubara ya, yang pakai gas itu masih terbatas. Atau pakai yang lain, yang air, tenaga angin itu masih belum bisa ya, teknologinya masih, Indonesia masih belum menguasai, dan juga banyak negara yang belum menguasai. Nah, Adaro ini kalau kita lihat osilatornya ini secara weekly bagus nih, dan naik. Secara D juga naik, walaupun sudah mulai turun ya kemampuannya nih. Coba kita lihat RS stokastik ya, ini yang penting. Oh ya, stokastik mulai turun, mungkin koreksi. Kalau menurut saya koreksi wajar nih teman-teman. Nanti mungkin di sekitar berapa ini ya, coba cek Bollingernya ya. Ya mungkin sekitar 2650-an ya, sebelum nanti mantul lagi ya. Kalau PTBA ini memang gaspol terus ini, padahal sudah naik berapa poin ini, dari 2580 berarti sudah 320 poin ya, udah 10% lebih ya. Ini masih lanjut gaspol ini. Jadi kemungkinan PTBA itu mau dibawa ke sekitar ini ya, 3000 ini ya, di bulan apa ini, September 2023 ya, mungkin mau dibawa ke sini. Jadi itu ya teman-teman untuk review sore ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap fokus saja di jumlah lot, dan teman-teman fokus di saham-saham yang fundamentalnya bagus, dan kalau bisa ya dividennya besar, sehingga tenang, hidup itu tenang, santai, tinggal ngurusin aja, nambah lot gimana, kapan nambah lot, punya duit nambah lot, nambah lot gitu aja. Gak usah cut loss, gak usah apa, biarin aja, anggap aja itu suatu apa ya, angsa bertelur emas ya, jangan dibunuh angsanya ya, kalau di cut loss berarti kan dibunuh. Udah biarin aja ya. Nanti dia akan bertelur lagi ya, begitu tak bagi dividen bertelur lagi, biarin aja. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.